Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menuntaskan tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Dewi Oktavianti, nomor NIM 18621501163 dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Tugas ini adalah dari mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Agustin Hamidah, SH MPD. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Agustin atas bimbingannya dan juga masukan-masukannya selama mata kuliah nilai-nilai Pancasila ini. Pendahuluan, nilai Pancasila itu sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak itu memang sangat membutuhkan bimbingan dari orang lain, terutama orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan permainan yang bermakna seperti APE, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu untuk diberikan pendidikan di sekolah agar penanaman nilai Pancasila tertanam lebih mendalam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak usia dini juga sangat diperlukan. Dengan demikian, anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia, yang mempunyai moral sesuai harapan bangsa. Usia dini merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan Pancasila. Kenapa? Karena anak usia dini itu biasanya cenderung bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa memperdulikan konsekuensi yang akan diterimanya. Kemudian, anak usia dini itu juga mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dan anak usia dini itu pada dasarnya masih lunak dan mudah dibimbing daripada anak yang sudah remaja. Nah, dan yang terakhir, anak usia dini itu masih dalam masa pertumbuhan. Dia memiliki kemampuan yang harus kita optimalkan sebagai orang dewasa. Nah, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, permainan yang baik untuk mendidik. Kemudian, mengajarkan untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, dan mengajak anak memperingati hari-hari besar agama. Kemudian kita bisa mengajak anak memperingati hari besar nasional, dan juga kita bisa mengajak anak-anak usia dini itu melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah. Dan juga kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menyanyikan lagu dan mengikuti upacara bendera. Nah, tujuan dari pembentukan moral yang sesuai dengan Pancasila itu perlu kita tanamkan sejak anak usia dini. Jadi, untuk mempersiapkan anak sedini mungkin dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari Pancasila. Dan juga bisa melahirkan generasi bangsa yang bermoral. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengembangan nilai Pancasila dari sila keempat adalah yang pertama, sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Kenapa? Karena banteng itu adalah simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Nah, kita bisa mengajarkan anak-anak usia dini dengan berbagai media. Yang pertama, buku scrapbook itu adalah media yang menarik untuk anak-anak usia dini. Kemudian bisa juga dengan boneka jari. Pada kali ini saya akan mensimulasikan cara mengajarkan anak usia dini pengenalan Pancasila dengan scrapbook ya. Nanti kita akan saksikan di video berikut ini.
Nah, di sini kita bisa mengajarkan anak-anak pentingnya nilai-nilai dari setiap Pancasila. Nah, kita bisa saksikan di sini anak-anak sangat tertarik dengan media HPE dengan scrapbook ini. Mereka membuka, membalik-balik halamannya, dan bertanya. Jadi mengembangkan daya nalar kritis anak. Nah, mereka bertanya tuh. Di situ mereka eh, ingin tahu lembaran-lembarannya seperti apa, karena buku itu dibuat dengan menarik, menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tidak perlu biaya mahal, ya. Kita bisa membuat sendiri alat untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia ini. Nah, ini kita bisa mensimulasikan cara bermain mystery box. Nah, di dalam amplop itu ada lambang-lambang Pancasila. Kita bisa menyuruh anak bergantian. Nah, sambil anak-anak bermain, kita bisa menjelaskan nilai-nilai moral yang akan kita tanamkan, seperti eh, dapat menerima pendapat orang lain, bersabar menunggu giliran. Itu kita bisa menanamkan sambil menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak. Dengan APE ini, anak-anak lebih tertarik untuk mempelajari Pancasila dan moral-moral yang ingin ditanamkan dari guru. Nah,
Boneka jari dan buku sebagai media untuk menerapkan Pancasila itu kita bisa mengembangkan berbagai aspek pengembangan. Yang pertama, perkembangan motorik. Nah, boneka jari dan membuat scrapbook ini efektif untuk melatih motorik anak sebab permainannya mengandalkan jari tangan. Dengan begitu motorik anak bisa lebih terlatih. Kemudian kita juga bisa mengembangkan aspek perkembangan bahasa karena kita berkomunikasi dua arah. Kita saling berdiskusi, kemudian guru juga bisa memberikan pertanyaan pemantik yang bisa membangun nalar anak. Kemudian dari aspek perkembangan kognitifnya, mereka kita ajak untuk membuat boneka jari, kita bisa ajak anak menggambar, mewarnai, ya adalah menjadi cara untuk melatih kognitif anak. Dan juga aspek perkembangan sosial emosionalnya itu karena kita mengajak anak-anak bermain dalam tim, melatih sikap saling tolong-menolong, gotong royong, sabar, dan perilaku terpuji. Nah, kesimpulannya, sebagai orang tua dan guru, kita itu wajib mendidik anak seperti apapun anak kita, nakal ataupun yang tergolong tidak begitu nakal. Dalam mendidik anak harus memperhatikan keadaan anak, karena anak usia dini itu masih dalam masa pertumbuhan. Dia memiliki kemampuan yang harus dioptimalkan. Nilai-nilai luhur Pancasila itu dapat ditanamkan pada anak usia dini dengan menggunakan strategi bermain dan permainan. Untuk itu, orang tua harus mendidiknya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar mereka tumbuh menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.